pemirsa JTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mahira Diva dapat menjumpai Anda dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa 16 Oktober 2022 diselenggarakan promosi KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di bersama dengan mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus yang pada hari ini hadir di Kabupaten Bondowoso. Sesuai dengan tema kita pada hari ini pemirsa, peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, sosok perempuan inspiratif. Yang pertama ada Ibu Dr. Nihayatul Wafiroh MA. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Mbak, sehat dan selalu semangat dong. Ya pastinya Ibu. Ya. Oke, selanjutnya pemirsa ada Ibu Dr. Randa Maria Ernawati MM yang merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya Bu ya. Oke, baik pemirsa, selanjutnya ada Ibu Anisatul Hamidah MSI yang merupakan Kepala Dinas Sosial dan P3AKB Kabupaten Bondowoso. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik semua, alhamdulillah. Dan semoga pemirsa yang ada di rumah juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin. Oke, baik pemirsa, langsung saja. Nah, kita akan berbincang yang pertama bersama dengan Ibu Dr. Hajah Nihayatul Wafirah. Baik Ibu. Nah Ibu, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini terkait respon terhadap program pemerintah, dan upaya apa sih Bu yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran masyarakat? Terima kasih Mbak. Jadi masyarakat Indonesia sekarang ini luar biasa. Controllingnya kepada program-program pemerintah ini luar biasa. Apalagi di era medsos, sekali bergerak sedikit saja langsung semuanya, bila tidak pas pasti langsung ada di media sosial, mulai dari TikTok, Instagram dan di seluruh media sosial. Jadi satu sisi itu hal yang sangat bagus ya sebagai controlling dari program-program pemerintah yang ada. Satu sisi ini juga challenging bagi kami agar nantinya program-program ini bisa benar-benar menjadi program yang baik. Dan saya yakin sebenarnya masyarakat ini kalau ada program-program yang baik pasti didukung. Ya Pak ya. Pasti kalau ada program baik mereka akan mendukung dengan senang hati. Kalaupun ada program yang tidak pas, pasti mereka kritiknya luar biasa, dan kritik itu sekarang secara langsung. Dan saya senang sekali di seluruh dinas-dinas sekarang, lalu juga tokoh-tokoh masyarakat, politisi dan juga kepala-kepala dinas, orang-orang di pemerintahan memiliki media sosial yang masyarakat bisa langsung berinteraksi. Masyarakat bisa berinteraksi, bisa laporan, Pak, jalannya ini loh rusak. Bu, di sini ada ibu-ibu yang melahirkan meninggal. Di sini ada anak busung lapar dan sebagainya. Saya pikir itu adalah komunikasi yang luar biasa. Jadi di satu sisi ini juga menggerakkan masyarakat untuk saling kontrol kepada sesama dengan tetangga. Jadi kalau dulu masyarakat ya sudahlah, tetangganya makan tidak akan peduli, tetangganya sakit, tetangganya membutuhkan pertolongan tidak peduli. Namun dengan adanya media sosial paling tidak mereka bisa melaporkan melalui media sosial kepada pemerintah setempat, dan saya pikir itu bagus. Jadi satu sisi ini menantang kami agar di pemerintahan ini juga memberikan program yang baik dan bisa melek teknologi juga, karena mau tidak mau harus diakui banyak juga di pihak pemerintah yang belum melek teknologi sehingga tidak bisa melakukan media teknologi dengan maksimal begitu. Nah, pemirsa, untuk membahas selanjutnya mengenai stunting, kita akan
berbincang bersama dengan perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Maria Ernawati. Dan pemirsa, janganlah kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Baik, untuk selanjutnya kita langsung aja berbincang bersama dengan Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM. Baik Ibu, nah Ibu, ini terkait dengan kebijakan BKKBN untuk meningkatkan peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Nah ini gimana Ibu terkait kebijakannya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi BKKBN ini mendapatkan satu amanah dari Presiden di tahun 2021 di Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting. Yang namanya percepatan itu berarti harus ada langkah-langkah yang lebih cepat dari biasanya gitu ya. Jadi pemerintah itu berharap di tahun 2024 nanti angka stunting itu menjadi 14%. Sementara di nasional ini masih 24,4. Di Jawa Timur masih 23,5% dari seluruh anak baduta yang ada sekitar 1,4 juta. Nah ini luar biasa, dan isu stunting ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah satu tantangan bangsa kita untuk bagaimana tadi sudah disampaikan oleh yang terhormat Ibu anggota DPR RI kita yang luar biasa ini, bahwa kita harus mewujudkan keluarga yang berkualitas. Nah, dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas itu isunya adalah masih adanya stunting, masih tingginya stunting gitu ya. Nah, stunting itu bukan penyakit loh Bapak Ibu sekalian. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu 270 hari di masa kandungan, dan sisanya adalah 730 hari pasca melahirkan atau sekitar anak 2 tahun. Nah, kekurangan stunting ini disebabkan karena kekurangan gizi kronik yang menaun dan infeksi yang berulang. Nah, oleh karena itu kebijakannya BKKBN tentu saja kita berharap bahwa tidak ada kelahiran baru yang stunting atau new stunting, itu tidak ada kelahiran yang baru. Yang sudah stunting mari kita kawal supaya tidak stunting, yang belum, nah ini kita kawal supaya tidak lahir stunting. Caranya seperti apa? Caranya kita dampingi calon-calon pengantin kita ini supaya nantinya tidak melahirkan anak yang stunting. Nah, BKKBN punya satu alat yang namanya LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Bisa di-download nanti Bapak Ibu sekalian. Di situ nanti ada kita akan diberikan satu pendampingan. Misalkan lingkar lengan atas, nah sebelah sini ya. Kalau kurang dari 23,5 cm berarti itu berisiko untuk melahirkan anak stunting. Kemudian dilihat juga HB-nya, ada anemi atau tidak, kurang darah atau tidak, kan begitu ya. Kemudian dilihat juga indeks massa tubuhnya, tinggi dan berat badannya. Nah, itu yang mengukur siapa? Yang mengukur adalah di Vaskes. Oleh karena itu disarankan kepada calon pengantin ini untuk nanti ke Vaskes. Kemudian demikian juga setelah melahirkan, ibu-ibu yang hamil itu juga kita dampingi gitu ya, supaya tidak terjadi kekurangan energi yang kronik gitu. Diberikan tablet tanda darah dan sebagainya. Siapa yang mendampingi? Yang mendampingi ini adalah tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu terdiri dari 3 orang, 3 unsur. Yang pertama adalah bidan, yang kedua adalah PKK, yang ketiga adalah kader KB. Nah, ini di desa, hampir semua desa
paling tidak ada 2 tim, berarti 6 orang yang mendampingi. Kalau se-Jawa Timur itu jumlahnya ada 93.729 orang sudah kita bentuk, dan alhamdulillah, dan kami laporkan Bu Hayatul bahwa anggaran, jadi DPR RI itu ada tugasnya untuk ngedok anggaran, menyetujui dan melaksanakan pengawasan. Jadi seperti ini beliau juga mengawasi BKKBN benar nggak sih melaksanakan sosialisasi stunting. Nah di Jawa Timur sendiri ada sekitar 300 miliar lebih Bu untuk stunting, dan kita berharap nanti kita sama-sama untuk berperan aktif dalam rangka percepatan penurunan stunting. Oke, baik Ibu, terima kasih. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan berbincang bersama dengan Ibu Anisatul ya, yang dari Kabupaten Bondowoso. Janganlah kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI dalam rangka percepatan penurunan stunting untuk menciptakan generasi yang berkualitas pada tahun 2045. Dan selanjutnya pemirsa, kita langsung saja akan berbincang mengenai stunting yang ada di Kabupaten Bondowoso ini. Nah, bersama dengan Ibu Anisatul yang merupakan Kepala Dinas Sosial, betul ya Ibu ya? Langsung saja Ibu, bagaimana sih Bu tanggapan masyarakat dari Kabupaten Bondowoso ini terhadap percepatan penurunan stunting? Dan juga Ibu, apa sih strategi yang dilakukan Kabupaten Bondowoso ini untuk percepatan penurunan stunting? Terima kasih Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana tanggapan masyarakat Bondowoso terkait dengan stunting? Tadi pagi kami bersama dengan para kader BKB, Bina Keluarga Balita, karena memang BKKBN ini sangat lengkap programnya. Ketika berbicara stunting, kemudian kita melakukan strategi-strategi, mereka seringkali bertanya, untuk apa sih minum pil tambah darah? Untuk apa sih? Ya, dan pertanyaan-pertanyaan itu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh bahwa soal stunting ini adalah soal tidak hanya sekedar soal kemiskinan, tetapi adalah soal budaya. Betul bahwa angka stunting di Kabupaten Bondowoso ini sangat tinggi, 37%. Salah satu hal yang menyumbang tingginya stunting itu adalah adanya perkawinan anak yang sangat tinggi. Betul tadi disampaikan bahwa tahun 2020 angka stunting atau angka perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso cukup tinggi. Dari 1077 permohonan dispensasi kawin diputus 1045. Itu sangat tinggi. Kemudian di tahun 2021 alhamdulillah turun 831 permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama, dan itu diputus 786. Dan kalau kita lihat data wanita atau perempuan yang hamil di bawah 16 tahun, ya, saya ulang, data wanita atau perempuan hamil di bawah 16 tahun itu ada 30 orang di tahun 2020, dan perempuan yang hamil di usia 16 sampai 19 tahun angkanya adalah 1163 di tahun 2020. Di tahun 2021 itu meningkat, justru orang yang hamil di bawah 16 tahun ada 46 ibu, dan yang usia 16 sampai 19 tahun itu ada 972. 2 bulan yang lalu kami mendampingi korban perkosaan dan dia melahirkan di usia 14 tahun. Jadi usia 13 tahun diperkosa oleh pamannya, dia kemudian hamil dalam jangkauan kita karena kita adalah Dinsos P3AKB, Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak juga. Kita dampingi, kita pastikan dia tetap sekolah. Dan hari ini dia sekolah kembali. Kemudian si kecil anaknya saat ini usia 3 bulan itu diadopsi oleh orang lain. Ini adalah potret yang kami sampaikan. Angka diska atau dispensasi kawin itu belum menghitung nikah sirinya.
Ketika masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin dan tidak dikabulkan oleh pengadilan agama, bukan berarti tidak jadi dikawinkan, tetapi dilakukan nikah siri. Itu yang dilaporkan, itu yang mengajukan permohonan diska. Yang tidak, dengan alasan takut dosa, dengan alasan KTD, kehamilan tidak diinginkan, ya sudah Bu, karena di Bondowoso ini ada budaya namanya budaya dusok. Kalau sudah dinikahkan, si laki-laki tidak pulang-pulang dari rumah perempuan. Kalau sudah tunangan, laki-laki tidak pulang-pulang dari rumah perempuan, perempuannya tidak pulang-pulang dari rumah laki-lakinya. Nah, ini dan masyarakat Bondowoso, Nun Sewu, Dukni, ya beliau itu akrabnya kan di medsos saya baca Dukni, ya biar lebih akrab aja. Jadi Dukni, di Bondowoso ini kalau sudah tunangan ini seolah-olah halal, betul nggak? Tetangga tidak akan mencerca ketika laki-laki perempuan dua orang ini kemana-mana berdua. Mereka melakukan apa saja itu seolah-olah tanpa kontrol. Bahkan ketika lebaran, ayo Cong, dibawa calon istrinya ke rumah ini. 3 hari 3 malam mereka berdua. Dan apa yang terjadi sudah bisa kita bayangkan. Kemudian strategi apa? Melihat itu kemudian karena kita terima kasih Ibu Maria, kita difasilitasi konsorsium perguruan tinggi untuk melihat apa sih persoalannya. Ternyata adalah persoalan budaya dan itu bisa kita lakukan untuk merubah mindset, merubah perilaku. Dan salah satu strateginya adalah kita memaksimalkan SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, Sekolah Orang Tua Hebat, Sekolah Lansia Tangguh, Sekolah Perempuan untuk peningkatan kualitas hidup. Karena yang akan kita rubah adalah mindsetnya. Mudah-mudahan ini adalah langkah yang bisa kita lakukan sehingga kita ke depan bisa meminimalisir angka perkawinan anak sekaligus kemudian stuntingnya juga bisa zero stunting di Kabupaten Bondowoso. Demikian. Oke, terima kasih Ibu dan pemirsa, janganlah kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Baik Ibu Anissa, Ibu Nihaya, dan juga Ibu Erna. Untuk sesi selanjutnya ini segmen terakhir kita akan mendengarkan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan dan juga langsung menuju ke stand mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, izin bertanya. Saya Devina dari UPDKB Kabupaten Bondowoso. Ibu, ini kan untuk strategi terus program-program memang sudah dilaksanakan. Mungkin untuk sebagian masyarakat di kota memang mereka sudah banyak yang menerapkan, tapi kita kadang kesusahan untuk yang di bagian pelosok Ibu itu. Jadi mungkin ada saran atau masukan bagi kami supaya bisa menerapkan bagi yang agak daerah pelosok seperti itu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang stunting ini. Saya ragu pada diri saya sendiri. Apakah saya stunting? Benar ini Bapak Ibu. Kalau dari ciri-ciri tinggi besar saya sudah alhamdulillah beres. Tetapi ketika saya berbicara IQ saya sangat rendah. Saya adalah korban bully dulu ketika masih kecil. Ibu saya menikah umur 15 tahun. Benar ini Bapak Ibu. Mohon maaf, saya korban bully. Memang saya anak terbelakang. Dari ekonomi saya terbelakang. Benar. Jadi saya ragu pada diri saya. Apakah saya stunting? Apakah ciri-ciri kebodohan saya ini adalah stunting? Saya sangat ketika saya suruh menghafal. Bapak, pertanyaannya bisa langsung saja. Ya, saya ragu apakah saya stunting atau tidak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silakan untuk dijawab dari Ibu siapa dulu?
Ini pertanyaan yang sangat menarik. Mari kita meraba pada diri kita sendiri-sendiri. Kita ini stunting atau tidak? Jangan-jangan kita tidak stunting dalam hal perkembangan tubuh fisik, tapi kita stunting dalam perkembangan iman dan akhlak kita. Berat ini bahasanya, saudara. Oke, pertama nanti bisa ditambahin oleh Bu Erna sama Bu Anis soal bagaimana sosialisasi. Memang yang paling, kalau dalam kondisi seperti ini yang paling dibutuhkan adalah pendamping stunting. Sekarang kita sudah ada pendamping stunting ya Bu di tiap desa. Ini tugasnya berat sekali. Bagaimana masyarakat desa memahami, karena di masyarakat desa anak lahir kecil, terus lalu belum umur usia 6 bulan sudah dikasih makanan-makanan berat, itu sudah menjadi hal yang sangat wajar. Nah, edukasi ini yang harus kita mulai. Sebenarnya edukasi yang penting itu edukasi sebelum pernikahan. Ibu bapak yang saya hormati, kita ini di Indonesia per 100.000 kelahiran itu ada sekitar 300 bayi atau ibu yang meninggal dunia. Salah satunya karena ketidaksiapan ibu ketika akan melahirkan, ibu bapak. Jadi Ketua BKKBN Pusat Pak Dr. Hasto, saya ingat betul mengatakan bahwa sebenarnya perempuan itu, masa perkembangan tubuh perempuan itu maksimal itu umur 19 tahun. Jadi yang namanya pinggul, rahim itu maksimal berkembangnya umur 19 tahun. Bayangkan kalau hamil umur 14 tahun dan umur 16 tahun, umur-umur segitu di bawah umur 20 tahun. Berarti kan kondisi tubuhnya, kondisi rahimnya belum berkembang secara maksimal, belum siap. Kondisi pinggulnya belum siap secara maksimal untuk hamil dan melahirkan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita edukasi. Kalau di Iran, Bapak Ibu, Iran tuh negara yang luar biasa. Saya beberapa waktu lalu berkunjung ke sana. Di Iran itu untuk calon pengantin itu harus dicek up seluruhnya. Mereka dapat training sampai 3 hari, Bu. Bukan hanya suntik tete. Bukan hanya di KUA suntik tete, tapi mereka juga dibawa, ada trainingnya beberapa hari. Mereka juga dicek up seluruh tubuhnya, kesehatan reproduksinya. Kalau ternyata ada penyakit, mereka dipending dulu untuk menikah. Disembuhkan dulu penyakitnya, dipahamkan dulu soal tanggung jawabnya kalau hamil dan sebagainya. Nah, pertanyaan kedua menarik, Pak. Yang jelas Anda bisa hidup dengan baik di masyarakat, Anda bisa bermanfaat di masyarakat, sudah tidak peduli lagi itu, Pak. Yang jelas ada yang lebih baik yang Anda fokuskan sekarang daripada bingung stunting atau tidak. Anda harus meyakinkan bahwa anak keturunan Anda tidak stunting, anak keturunan Anda tidak mendapat bullying lagi, dan anak keturunan Anda tidak menikah lagi pada usia 15 tahun. Itu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, baik Ibu Naya, terima kasih. Boleh ditambahkan sedikit kepada Ibu Erna? Ya, terima kasih. Tadi ditanya stunting atau tidak, gitu ya. Jadi stunting itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang. Tumbuh itu adalah untuk fisiknya. Kita lihat fisiknya. Kalau fisiknya tidak bisa berkembang optimal, alias apa tadi Bu? Kuntet apa? Kuntet itu tadi. Nah, itu satu indikasi stunting. Tetapi belum tentu yang pendek itu adalah stunting. Stunting itu sudah pendek, tetapi IQ-nya itu juga tidak bisa berkembang, kecerdasannya tidak bisa berkembang secara maksimal. Nah, ini jadi ada dua hal itu. Untuk itu adalah menjadikan stunting, kategori stunting masih banyak sekali variabelnya. Yang penting Bapak, yaitu tadi ya, jadi anak kita jangan sampai stunting. Stunting bisa dikoreksi, Pak. Artinya selama 2 tahun itu dipenuhi gizi seimbangnya. Gizi seimbang itu apa? Seimbang proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya dan sebagainya. Terima kasih Ibu Erna. Saya sampaikan kepada Ibu Anissa, juga Ibu Nihaya dan juga Ibu Erna, terima kasih telah hadir. Oke, baik. Boleh sedikit ditambahkan Ibu sebagai closing? Baik, terima kasih. Jadi closing aja. Kalau tadi Mbak Devina tanya untuk pelosok desa seperti apa?
Ya tentu edukasi, sosialisasi, makanya kita bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Jadi karena Bondowoso ini adalah pendekatannya religius, para penyuluh agama itu kita sudah komitmen juga untuk menyampaikan tentang stunting. Kami juga minta Kementerian Agama untuk menyusun khutbah Jumat yang isinya adalah stunting. Jadi edukasi itu harus terus-menerus kita lakukan. Kita juga punya banyak PKB. Jadi PKB itu penyuluh KB. Di setiap kecamatan, di setiap desa kita memiliki PKB atau penyuluh KB. Untuk Bapak tetap semangat ya. Yang jelas kita komitmen di Kabupaten Bondowoso, kita punya 3 stop ya. Di Dinsos P3 AKB karena gabungan dari 3 kementerian, stop anak melahirkan anak, jangan sampai anak di bawah 19 tahun melahirkan anak. Yang kedua adalah stop kebodohan melahirkan kebodohan. Boleh ibunya nggak sekolah, tetapi pastikan anaknya tidak putus sekolah minimal sampai SMA dan kalau bisa perguruan tinggi. Kami punya KIP kuliah, mari kita manfaatkan. Yang ketiga adalah stop kemiskinan melahirkan kemiskinan. Orang tuanya boleh miskin, tetapi mari kita putus mata rantai kemiskinan itu hanya di orang tuanya. Jangan sampai anaknya miskin seperti orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Ada Ibu Anissa, Ibu Nihaya dan juga Ibu Erna. Dan tak lupa juga pemirsa saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Oke, sebagai bentuk apresiasi kita yel dulu ya. Oke, salam BKKBN sudah tahu semuanya? Belum, oke. Jadi kalau ada salam BKKBN jawabnya berencana itu keren. Oke, bisa dimulai ya semuanya. Oke, salam BKKBN berencana itu keren. Oke, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Dan akhirnya pemirsa, saya Mahira Diva beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.